dipersembahkan oleh Ya, baik kita lanjutkan. Pak Yunus Hussein, RUU perampasan aset. Dari lama udah kita dengar, sampai sekarang masih jadi rancangan. Ya. Apakah ini sebenarnya harus segera diproses di DPR supaya jadi sebuah senjata yang kuat untuk merampas aset? Memang RUU ini sudah cukup lama dan sudah dikirim oleh eksekutif ke DPR seingat saya. Dan Presiden Jokowi sudah meminta ini segera dibahas. Selain itu ada satu undang-undang lagi yang penting, Undang-Undang Pembayaran Transaksi Tunai untuk jumlah 100 juta. Jadi kalau menurut saya hikmah dari kejadian ini seharusnya kita jadikan pintu masuk untuk memperbaiki, mengesahkan undang-undang, mungkin keuangan memperbaiki governance, mungkin risk management karena terkait high risk profile, high risk business di pajak ini, dan kepatuhan yang diperbaiki. Dan tidak kalah pentingnya adalah contoh, contoh dari atasan. Karena contoh itu bagikan 1000 bahasa. Tidak perlu ngomong berbusa-busa, anak buah ikut. Tapi kalau contohnya jelek, waduh, bos pakai motor gede ya anak buah ikut-ikutan, jalan-jalan ya sama-sama lah jalan-jalan. Jadi contoh itu penting. Ini yang agak kurang di Indonesia. Orang sering menyebut role model atau tone of the top, dari atas lah dimulainya perubahan perbaikan itu, bukan dari bawah. Itu yang kami harapkan semuanya. Oke, baik, terima kasih Pak Yunus Hussein. Pak Yuli, pembersihan dan juga pembenahan internal kita juga nantikan hasilnya seperti apa. Sejauh ini apa target dari Kementerian Keuangan termasuk di Ditjen Pajak sendiri? Pertama, DJP mendukung dan siap berkoordinasi untuk penegakan hukum di KPK untuk siapapun yang melakukan pelanggaran pidana, dan kami siap untuk mensupport apapun yang dibutuhkan oleh KPK. Mirroring dengan KPK melakukan penegakan hukum pidana, di dalam kami juga melakukan penegakan disiplin. Sebagai contoh, tahun kemarin kami melakukan penegakan disiplin atas pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai, yang sifatnya fraud. Ada 20 yang kita lakukan hukuman disiplin. 3 orang itu turun jabatan, 3 orang lepas jabatan, dan 14 orang dipecat tahun 2022. Saya minta teman-teman wajib pajak, masyarakat, konsultan, bantu kami dengan melaporkan adanya pelanggaran oleh pegawai pajak. Lapornya kemana Pak? Lapornya ke WISE, ada di Inspektorat Jenderal, dan kami koordinasi dengan Ijen untuk melakukan pendalaman, follow up, termasuk untuk memproses siapapun yang melakukan pelanggaran. Iya. Kedua, whistleblowing sistemnya. Iya, betul Pak. Whistleblowing Ya, system. ya. Dan pasti akan ditindaklanjuti ya Pasti, Pak? pasti. Oke. Yang kedua, mohon kepada masyarakat, wajib pajak, kalau membayar pajak jangan kepada pegawai pajak. Bayar ke kas negara, masuk ke APBN yang di-approve oleh Pak Roni, untuk apa? Untuk mendukung program pembangunan, infrastruktur, subsidi, belanja sekolah, pendidikan, untuk apa? Untuk kemajuan bangsa ini. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yuli. Komitmen dari Komisi 3, Bang Roni, termasuk soal katanya akan segera diproses, ini dibahas RUU perampasan aset. Jangan sampai ada kata ini nggak dibahas karena pemerintah sama DPR juga takut bakal jadi bumerang sendiri gitu. Silakan tanggapan Bang Roni. Tidak juga, tetap kita bekerja dan tetap konsen pada RUU perampasan aset. Tapi terkait dengan problematika terjadi, jangan menunggu RUU perampasan aset. Kita percayakan kepada penegak hukum, kepada KPK, dengan asas yang terjadi pada saat ini, dan kita berharap masyarakat tetap mengawasi semua kementerian lembaga dari hal-hal keterkaitan. Bila mana ada penyimpangan yang terjadi, masyarakat dengan mudah untuk memberikan itu dipublikasi di sosial media. Sosial media. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bang Roni. Terakhir dari Pak Nasir, dari PPATK sendiri seperti apa? Ya, kita berdoa ya bersama mendukung supaya DPR punya energi yang kuat untuk segera menyelesaikan RUU perampasan aset dan pembatasan Katanya nggak usah transaksi uang nunggu, tunai. ini berharap gimana nih? Ini belum sinkron ini berarti. Haruskah ditunggu ini sebagai jadi senjata supaya kemudian pelaporan atau informasi yang sampai PPATK ini jelas eksekusinya?
Harus ditunggu atau tidak menurut Pak Nas? Pakai Kita doa, dorong, Pak Nas. berdoa. Kita minta supaya berdoa kita semua agar spirit dan semangat saudara kita yang ada di DPR itu segera menyelesaikan RUU tadi. Baik itu RUU perampasan aset maupun juga RUU pembatasan transaksi tunai. Apakah yakin akan selesai? Ya yakin, harus yakin lah kita. Pak Saroni ini kan energinya kuat, semangatnya tinggi. Mau pemilu tahun depan bisa selesai. Iya. Oh gitu ya, ada momentum itu. Terakhir saya minta tanggapan dari Pak Yunus soal dimiskinkan saja, mungkinkah itu? Jadi begini, istilah dimiskinkan saja sebenarnya tidak tepat 100%. Karena apa? Koruptor bisa asalnya udah kaya, terus dia korupsi. Yang bisa disita oleh negara hanya hasil kejahatan, hasil korupsi. Kalau udah kaya dari dulu ya nggak bisa dimiskinkan. Proceed of crime saja yang bisa disita dan dirampas oleh negara. Bagaimana diatur di undang-undang yang kita sedang usul ke DPR RUU-nya. Di situ ada pembuktian terbalik ya, ada illicit enrichment, berkaya diri secara tidak sah. Nah di luar ini semua, saya sebenarnya senang sekali dalam kasus ini, di mana keikutsertaan publik, masyarakat, banyak melalui sosial media, dan udah bagus sekali, keuangan sangat-sangat terbuka. Dia periksa, tindakan dia lakukan, diumumkan. KPK juga begitu. Ini buat publik bagus sekali. Dihargai suara-suara publik ini dan mereka punya hak untuk dapat informasi. Right of information mereka berikan. Itu bagus sekali kalau menurut saya. Nah ini tetap bisa dijaga kalau perlu ditingkatkan. Sehingga masyarakat tetap bisa memantau penegakan hukum ini tidak katakanlah lambat sekali. Melempem. Ya tidak melempem gitu. Jangan dirame-rame dulu baru bergerak. Tapi abis ini kemudian mungkin yang dicurigai punya harta nggak jelas langsung pada tutup account, langsung kemudian pada nggak flexing lagi gitu. Sejauh mana pengawasan soal itu, termasuk anak dan istri, Pak Yuli? Kami membuat namanya profil pegawai. Apa sumbernya? Pertama ada LHKPN yang ke KPK itu. LHKPN banyak bohongnya juga, Pak. Kedua SPT. Banyak markdown-nya itu. Iya, markdown loh Pak, turun asetnya. KPK melakukan klarifikasi kalau Iya, itu iya. over profile, Iya. rendah, terlalu tinggi itu ada klarifikasi. Jadi LKPN sebagai basis untuk profile. Kedua adalah SPT. Ketiga, kami melakukan profile dengan pengamatan di lapangan. Kemudian juga kami menggunakan untuk digital footprint, unggahan-unggahan gaya hidupnya kami pakai itu. Oke. Kemudian kami juga koordinasi dengan PPATK untuk data-data yang akan disampaikan oleh PPATK sebagai laporan yang mencurigakan. Ini harapan untuk Pak Nasir ya. Ya. Mohon Oke. LTKM itu kan data intelijen. Apakah dianalisis, apakah hanya informasi. Ya. Mohon pada waktu mendeliver itu ya jangan ke media dulu. Transparansi bagus, tapi ini data intelijen, jangan jadi tadi 300T padahal menurut saya nggak sebesar itu ya Pak Yunus. Oke, jadi Tapi ini kita perlu nggak pernah itu share ke media Pak. Pak Yuli. mungkin karena udah lama nggak ditanggapin, jadi akhirnya ke media juga Pak. 2003, 2023 udah banyak. Iya, Oke. kalaupun kami sampaikan itu angka-angka agregat, tidak pernah menyebutkan siapa namanya, Emang nggak nama, tapi perusahaannya. kan bicara 300 triliun itu kan bikin heboh. Makanya kan tadi double, triple, mungkin juga berulang-ulang dicatat. Oke. Tapi ada satu yang bagus tadi, Baik. melihat Sikat, Pak Yunus. dia menggunakan analisis lifestyle analysis dalam melihat penyimpangan. Itu memang pendekatan dilakukan di banyak negara dalam melihat penyimpangan ya. Ada juga income statement analysis, melihat antara income sama aset seimbang apa tidak. Nah, saya kira bisa dilanjutkan. Bagus sekali pendekatan Kita lifestyle. lanjutkan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bapak-Bapak. Kita beri aplaus untuk diskusi kita pada malam hari ini. Pemirsa, kasus Rafael Alun dan Eko Darmanto menjadi sentilan bahwa semua institusi harus bersih-bersih. Pengusutan harus dikawal ketat oleh semua lapisan masyarakat, bukan baru bergerak saat dihujat. Kita jumpa di kontroversi berikutnya. Selamat malam, sampai jumpa.